Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Atika Putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Febrianti, NIM 61 dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada mini riset ini terdapat aspek-aspek pada usaha beras. Yang pertama, aspek teknis. Yang kedua, aspek manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek finansial. Dan yang terakhir, aspek AMDAL. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Pada usaha beras ini terdapat beberapa faktor untuk menentukan lokasi usahanya, yaitu yang pertama letak konsumen atau pasar. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengurangi risiko kerusakan dalam pengangkutan. Yang kedua, tenaga kerja. Pada usaha tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 6 orang, di mana 3 orang diantaranya melakukan pengemasan, 2 orang untuk mengangkut beras kepada pelanggan, dan 1 orang sebagai supir truk untuk mengantarkan beras kepada pelanggan. Yang ketiga, listrik. Listrik dibutuhkan pada saat proses penjahitan sak beras atau karung beras. Yang keempat, transportasi. Transportasi pada usaha ini berupa truk untuk mengangkut beras kepada konsumen. Yang kelima, pembuangan limbah industri. Pembuangan limbah dari usaha ini tetap memperhatikan alam sekitar dan menjaga keseimbangan habitat. Selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan atau program kerja. Perencanaan pada usaha beras ini yaitu berupa perencanaan mengenai proses produksi, biaya produksi, sistem pengadaan bahan baku, dan penjadwalan pengiriman beras kepada pelanggan. Yang kedua, pengorganisasian. Usaha ini dijalankan oleh 7 orang, di mana 1 orang merupakan pemilik usaha, 3 orang diantaranya melakukan pengemasan, 2 orang untuk mengangkut beras kepada pelanggan, dan 1 orang sebagai supir truk untuk mengantarkan beras kepada pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan. Pada usaha beras ini, proses produksinya hanya melakukan proses pengemasan karena beras dikulak dari luar pulau, bukan diproduksi sendiri. Untuk ukuran berasnya yaitu menggunakan satuan kilogram sebesar 5 kilo. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan pada usaha ini dilaksanakan dengan baik dan diarahkan langsung oleh pemilik usaha. Pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh pemilik usaha, baik itu dalam proses pengemasan, pemasaran, dan pembayaran transaksi. Meskipun demikian, pemilik usaha tersebut memiliki kepercayaan cukup baik kepada karyawannya, karena karyawan tersebut sudah lama bekerja di tempat usaha beras ini. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pada usaha beras Atika Putri ini terdapat pesaing yang lokasi usahanya tidak jauh dari lokasi usaha beras Atika Putri. Meskipun demikian, usaha pesaing itu baru saja memulai usahanya, sehingga pelanggan di usaha beras Atika Putri lebih banyak. Berikut ini merupakan bauran pemasaran dari usaha beras Atika Putri. Produk atau barang yaitu beras 5 kg. Untuk price atau harga Rp55.000. Place atau lokasi usaha di Jalan Raya Pasar Lempong, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Promotion atau promosi, jasa pengiriman beras ke lokasi pelanggan tanpa dipungut biaya. People atau sumber daya manusia, terdapat 6 tenaga kerja tetap. Aspek finansial. Pada nilai NPV sebesar Rp42.372.431,
di mana artinya usaha yang dijalankan oleh Atika Putri untuk usaha beras layak untuk dijalankan karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Pada nilai gross diperoleh hasil sebesar 1,037 sekian, di mana artinya usaha beras Atika Putri layak untuk dijalankan karena nilai gross lebih besar dari 1. Dari perhitungan IRR yang telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar 220,033 sekian, yang artinya nilai IRR lebih besar daripada discount rate, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha beras ini layak untuk dijalankan. Yang terakhir ada aspek AMDAL. Pada usaha beras Atika Putri ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan tidak akan mencemarkan lingkungan. Karena limbah dari usaha ini hanya sisa-sisa beras yang kualitasnya tidak bagus dan dapat dijadikan pakan ternak, dan hanya ada limbah sisa benang halus yang digunakan untuk menjahit karung atau sak beras. Sekian pemaparan dari mini riset saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.